Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Apakah kalian sudah berkeliling di sekitar lingkungan kalian? Kelas ini apakah sudah hafal atau tidak? Tempat-tempatnya sudah atau belum? Nah, baik, untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang mencacah bilangan yang mencacah data yang kemudian akan kita sajikan dalam sebuah tabel. Tujuannya nanti setelah akhir pembelajaran kalian bisa menyajikan sebuah data yang ya. Nah, setelah pelajaran yang lalu kita sudah mengenal apa itu data. Data bisa dilihat melalui apa saja? Ya, dengan cara mengamati, dengan cara wawancara. Ya. Nah, apakah di rumah kalian sudah didatangi oleh petugas sensus? Sudah? Ya, siapa yang sudah? Apa? Sudah ya? Sudah. Ya, sudah. Terus apa tugas dari petugas sensus itu di rumah? Ya, mendata. Apa yang didata? Yang ditanyakan apa saja? Kaitannya dengan sensus ekonomi. Nah, sekolahan kita juga akan diadakan sensus. Ya, nanti akan ada sebuah masalah yang harus kita pecahkan bersama. Nah, ada di lingkungan SD Negeri 1 Sidoarjo. Adapun macam tanaman tersebut adalah populasi tanaman hias atau tanaman bunga, kemudian ada tanaman mangga, populasi tanaman pepaya, populasi tanaman palem, populasi tanaman cemara. Bagaimana cara Ibu Tina untuk mendapatkan data tersebut? Kira-kira bagaimana? Siapa yang bisa tunjuk jari? Ada yang tahu caranya? Ya? Artinya? Iya, melalui wawancara. Ada yang lain? Ya, Buki. Iya, melalui pengamatan. Iya? Dengan cara dihitung. Berino? Bagaimana? Dengan cara dihitung. Iya, bagus. Jadi itu adalah cara-cara untuk mendapatkan. Baik, sekarang kita membentuk sebuah kelompok. Tata cara membentuk kelompok seperti yang pernah kita lakukan, yaitu dengan cara berhitung. Nanti yang memiliki angka yang sama akan berkumpul menjadi satu kelompok. Mulai dari sebelah kanan, ya. 1, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 1, 2, 3. Ya, baik. Sekarang membentuk sebuah kelompok.
kelompok. Ya. Berikan gambaran untuk tugas kalian. Nanti setiap kelompok akan keluar menuju halaman sekolah dan lingkungan sekitar sekolah. Untuk kelompok 1, pada kelompok iya, kelompok 1 nanti kalian akan bertugas mengamati dan mengumpulkan data cacah populasi tanaman hias atau bunga. Jelas ya? Jelas ya? Kelompok 2, kelompok presiden. Iya. Baik, untuk kelompok presiden bertugas mengamati dan mengumpulkan data cacah populasi tanaman mangga. Kelompok 3, kelompok Polri TNI. Kalian akan bertugas untuk mengumpulkan data cacah populasi tanaman pepaya. Untuk kelompok 4, ya, kelompok dokter akan mengamati dan mengumpulkan data cacah populasi tanaman palem. Dan terakhir untuk kelompok 5, kelompok guru akan mengumpulkan data cacah populasi tanaman cemara. Setelah nanti Bapak persilakan untuk keluar. Setiap kelompok keluar dengan tertib dan tenang. Dimulai dari kelompok profesor, kemudian diikuti oleh kelompok presiden, sampai ke kelompok 5, kelompok guru. Jelas ya? Sebelumnya, ini adalah lembar pengamatan yang akan kalian kerjakan di masing-masing kelompok, mengerjakan 1 lembar pengamatan. Untuk menuju ke halaman sekolah dengan tertib, dimulai dari kelompok 1. Tulis 1000 kata dan ku ungkap semua yang sedang ku rasa. Dengarkanlah kata hatiku bahwa
jumlah dan populasi tanaman cemara. Dari hasil pengamatan jumlah tanaman cemara sebanyak 6. Masing-masing ya, kalian akan mendapatkan isian dari tabel jumlah populasi tanaman yang ada di sekitar lingkungan sekolah ya. Dari hasil pengamatan kalian diketahui bahwa tanaman hias ada berapa jumlahnya? Tanaman mangga ada berapa? Tanaman pepaya ada berapa? Tanaman palem ada berapa? Tanaman cemara 6 jumlahnya. Nah, ini berarti kalian sudah berhasil menyajikan sebuah data dalam bentuk apa? Tabel. Ya, kalian sudah berhasil untuk menyajikan sebuah data dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mengubah atau menyajikan data yang sudah kalian dapatkan ini ke dalam bentuk lain, yaitu bentuk diagram. Diagram apa saja yang kalian ketahui? Diagram datang. Ya, Bil? Iya? Iya. Semuanya benar. Ada berbagai macam diagram yang bisa kita sajikan untuk menyajikan sebuah data, yaitu antara lain diagram data, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kita akan mempelajari satu bentuk diagram terlebih dahulu, yaitu adalah diagram batang. Siapa yang pernah melihat diagram batang bentuknya seperti apa? Ada yang sudah pernah melihat? Diagram batang itu adalah bentuknya persegi panjang yang tegak lurus ke atas. Nah, bentuknya seperti batang, maka dinamakan diagram batang. Ya. Tahukah kalian bahwa diagram batang itu memiliki dua sumbu? Sumbu apa? Iya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, inilah yang disebut dengan diagram batang. Terus di sini ada seperti ini. Pada bagian Y berisi tentang apa? Ya, jumlah data. Kemudian pada sumbu X jenis tanaman atau jenis data. Tampilan diagram ini bisa kita ketahui bahwa batang ini mewakili jenis-jenis data. Data dari apa yang telah kita amati tadi. Kaitannya dengan data yang telah kita amati tadi yaitu adalah data tentang jumlah populasi tanaman. Ada apa saja? Tanaman hias. Data yang kedua. Tanaman mangga. Data yang ketiga. Tanaman pepaya dan tanaman palem. Nah, itulah jenis-jenis data yang akan kalian munculkan ke dalam sebuah diagram batang.
Sedangkan pada sumbu Y ini menunjukkan tentang jumlah datanya. Kaitannya dalam pengamatan tadi adalah jumlah populasi. Kira-kira ada pertanyaan tentang diagram batang? Ada yang kurang jelas tentang diagram batang? Semuanya sudah jelas? Nah, baik, sekarang tugas dari kelompok kalian dengan menggunakan lembar kerja yang sudah dibagikan, buatlah diagram batang sesuai dengan tabel yang sudah kalian peroleh. Berikan warna semenarik mungkin. Nanti hasil karya terbaik akan Bapak beri penghargaan. Baik, silakan dimulai untuk kerja kelompok. Sudah selesai tugas yang Bapak berikan? Untuk kelompok 4, kelompok dokter, mana kerjanya? Iya, bagus sekali, ada warna pink, hijau, kuning, coklat. Iya. Kelompok 4 dapat 4 bintang. Ya. Kelompok, silakan dibawa ke depan untuk kelompok 5. Sudah? Ya, sekali. Ya, ini adalah hasil dari kelompok 5. Ya. Kita hari ini apa yang telah kita pelajari? Ayo. Ya, membentuk kelompok. Selanjutnya, Cacah tanaman di lingkungan sekolah. iya. Mencacah tanaman. Membuat diagram batang. Membuat diagram batang. Membuat diagram batang. Iya. Apa lagi? Melakukan pengamatan. Melakukan pengamatan. Iya. Mengetahui tugas dari petugas sensus. Iya, mengetahui tugas dari petugas sensus. Iya, Berino. Mengetahui jumlah populasi pohon cemara. Iya, mengetahui jumlah populasi pohon cemara. Faisal. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Apa yang telah kita pelajari dari hari ini, kita rangkum dari hasil pelajaran hari ini, yaitu adalah 1, kalian telah belajar untuk membentuk kelompok. Dalam membentuk kelompok kita harus bersikap
tertib, harus bersikap disiplin. Ya, mencacah tanaman di lingkungan sekolah. Mungkin kita sebelumnya tidak tahu berapa jumlah pohon mangga di lingkungan sekolah kita, berapa jumlah pohon pepaya di lingkungan sekolah kita. Ya, dari hasil belajar ini kita bisa mengetahui ada berapa banyak pohon cemara, ada berapa jumlah populasi pohon palem, dan ada berapa jumlah populasi dari pohon mangga. Nah, kemudian hasil dari pelajaran ini kalian juga mengetahui jumlah pohon cemara. Ya. Kemudian bisa menyajikan dalam bentuk diagram batang. Kalian juga sudah melakukan pengamatan dan mengetahui tugas dari petugas sensus, dan terakhir menyajikan data dalam bentuk tabel. Ya. Merangkum hasil pelajaran hari ini, ya. Pelajaran kali ini selesai. Untuk selanjutnya yang kalian perlu pelajari adalah mengetahui tentang median dan modus. Begitu, tetap belajar di rumah. Dan pelajaran hari ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.